Geliat ekonomi pelaku wisata di kaki Gunung Rinjani mulai kembali terasa setelah jalur pendakian resmi dibuka pada awal April 2026. Aktivitas wisata yang sempat terhenti selama 3 bulan, kini kembali menghidupkan berbagai sektor, mulai dari penginapan, jasa porter, hingga ojek wisata. Di kawasan Sembalun, para pengemudi ojek menjadi salah satu kelompok yang langsung merasakan dampak positif dari dibukanya kembali pendakian. Hanya dalam 2 hari, aktivitas wisatawan mulai meningkat dan berdampak pada pendapatan harian mereka. Ketua Komunitas Ojek Lingkar Rinjani, Juliadi, mengaku bersyukur dengan kembalinya kunjungan pendaki yang menjadi sumber penghidupan utama masyarakat setempat. Menurutnya, jasa ojek menjadi pilihan bagi pendaki untuk mempermudah akses menuju titik awal pendakian. Selain menghemat tenaga, layanan ini juga menawarkan pengalaman tersendiri karena jalur yang dilalui cukup ekstrim. Untuk jasa antar dari Pangkalan Kandang Sapi menuju Pos 2 Rinjani, tarif yang dikenakan sebesar Rp200.000 per orang. Dengan menggunakan ojek, waktu tempuh yang biasanya mencapai 3 jam dengan berjalan kaki dapat dipangkas menjadi sekitar 1,5 jam. Tak hanya berdampak pada ekonomi individu, aktivitas ini juga memberi manfaat sosial bagi masyarakat sekitar. Sebagian pendapatan para pengemudi ojek dikumpulkan secara swadaya untuk berbagai kegiatan sosial, seperti pembangunan masjid, bantuan warga sakit, hingga perbaikan jalur pendakian. Komunitas ojek Lingkar Rinjani sendiri telah berkembang sejak 2010, dari awalnya hanya 5 orang, hingga kini beranggotakan 42 orang, dan telah memiliki badan hukum resmi. Juliadi juga menceritakan perjalanan panjang berdirinya komunitas ojek Lingkar Rinjani. Berawal dari tahun 2010, saat itu hanya 5 orang yang memulai inisiatif ini. Namun perjalanan tak selalu mulus. Kelompok yang saat itu masih bersifat informal kerap kali kejar-kejaran dengan petugas karena dianggap tidak resmi. Kini setelah melalui proses panjang dan perjuangan yang tak mudah, jumlah anggota komunitas ini bertambah menjadi 42 orang. Kebanggaan terbesar mereka adalah kelompok ini telah diresmikan oleh pemerintah dan memiliki badan hukum. Rinjani Pos 2. Jadi budgetnya itu kami dari sini itu 200.000 ya, 200.000. Nah dan untuk budget itu yang 200 itu kami swadaya untuk ke masjid sekecamatan Sembalun ya, kecamatan Sembalun. Lagi yang membutuhkan, kayak kemarin pernah yang butuh material ke Bumbung sejenis semen kami datangkan. Ya, yang pokoknya kecamatan Sembalun sudah. Nah, jadi untuk per minggunya itu kami keluarkan untuk ke masjid itu 2.100.000. Nah, jadi untuk yang meninggal juga yang umpama kayak orang sakit kurang mampu gitu ya. Ya mampu kami bantu juga. Nah, termasuk untuk biaya fasilitas kita ya, ini, jalur-jalur ya, ini. termasuk itu dah. Fasilitas kayak ini, kayak kami pos-pos kami jalan gitu. Berapa anggota kita di sini? Jadi anggota kami di sini 42. Anggota kami kesempatan saya itu sebagai ketuanya ya, ketua ojeknya di sini itu. Nah, mungkin itu saya sampaikan. Sejak kapan mulai ojek ini? Sejak tahun 2010. Awal-awal itu berapa orang yang? Awal dari itu kami berlima, setelah berjalan 1 bulan dan 2 bulan, ya sekitar itu ya. Setelah 5, 12 orang. Nah, berjalan 3 bulan, menyusul ke 26. Nah, itu lama itu yang 26 itu sampai 5 tahunan. Nah, itu pun masih kita itu istilahnya kejar-kejaran lah sama petugas dulu. Kita sering dipanggil, tetapi kami usahakan ya yang jadi depan itu gimana cara kita itu membawa teman-teman itu sama istilahnya demi kebaikan. Nah, jadi sekarang kita nambah sampai 42. Jadi kita itu diresmikan sama pemerintah kita itu sampai kita itu ada punya badan hukum sudah.
Kalau jaraknya dari sini ke Musdo sekitar berapa kilo? Kalau jaraknya itu dari sini kalau jalan kaki kan 3 jam ya. Kalau pakai motor setengah jam. Dengan jalur yang ekstrim gitu. Ya. Sekarang kan dulu kan masih ekstrim, kalau sekarang kita pakai rabat lah. Rabat yang ekstrim itu kita rabat. Swadaya ojek. Ya swadaya ojek. Uang itu kan dari penghasilan kita itu dari situ kita ambil. Sampai dari situ. Sama teman-teman ini jalan dapat 2 kali, saya pungutin dia untuk perbaiki jalur. Ada tidak kejadian jatuh gitu? Kalau kejadian terlalu parah untuk jatuh itu selama saya di sini di depan jadi ketua itu tidak pernah disulitkan untuk tidak pernah. Mudah-mudahan Tapi teman-teman tetap bertanggung jawab terhadap ya, kamu ya. tetap kita bertanggung jawab. Makanya itu setiap seminggu sekali lah kita itu tetap renovasi jalan. Takutnya kita itu ya jadi kejadian yang kita tidak inginkan. Berarti jalur ojek sama jalur jalan kaki beda dia? Beda. Makanya jalur yang di atas itu jalur jalan pejalan kaki. Makanya kemarin di sungai ini kita bendung, kemarin di bawah. Nah itu supaya kita tidak barengan sama pejalan kaki. Nah kayak di pos lain jalurnya sekarang. ya lain jalur. Kayak di pos 1 itu jalurnya jauh. Kalau pendapatan kita per minggu itu berapa dia Kak? Tergantung dari tamu. Nah, memang walaupun agak besar istilahnya budgetnya 200, tapi kan kalau kita hitung belum kita mengeluarin untuk renovasi jalan, belum untuk swadaya ke istilahnya ke masyarakat untuk masjid. Nah, itu dah pokoknya ya Ada 2 juta 3 juta per bulan itu atau lebih? ya kurang lebih lah itulah. Sisa-sisa kita makan lah itu. Tergantung rezeki lah. Nah, Kalau pendakian sedang tutup apa yang dikerjakan teman-teman? kalau sedang tutup tani lah itu. Misal menara tama daftar lewat apa deh? Yang ojek Ya. kemarin kan yang daftar ini kan khusus orang sini. Kampung singgah ke Baknau Karya. Nah, yang lain dari itu enggak boleh. Daftarnya kemana bang? Ke saya dulu. Artinya lingkar khusus di wilayah Baknau ini ya. Atau itu desanya tuh dusun Baknau aja yang boleh. Dusun Baknau ya itu aja, kepala Baknau ini. Misalnya kan desa Sajang kan luas nih. Ya itu kan lain-lain anunya itu, lain-lain jalur. Lain jalur. Seperti kayak Sembalun kalau dia membuka kan lewat. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.